Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya lah sehingga kita masih dapat bernafas sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Modernisasi. Ada saja orang yang mengatakan kembali ke Islam artinya kembali ke zaman onta. Ada juga yang mengatakan jika kembali ke Islam, kita akan mundur beberapa ratus tahun ke belakang. Seolah-olah jika kita mengajarkan Islam atau kita mengajarkan aturan Islam secara kafah harus meninggalkan semua teknologi yang kita miliki. Tentu saja pendapat tersebut keliru. Dilihat dari sisi historis saja, pendapat tersebut sudah jelas kesalahannya, sebab pada masa yang lalu justru Islam adalah pemimpin dunia dalam urusan sains dan teknologi. Ada dua kemungkinan mengapa orang-orang berpikiran seperti itu. Mungkin berasal dari keinginan melecehkan Islam atau mungkin timbul dari pemahaman Islam yang kurang sempurna. Seperti contoh, saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang entah ceritanya itu benar atau salah. Katanya dahulu Syeikh Arab menolak alat bor minyak bumi dengan alasan bid'ah. Pada masa lalu, teknologi yang dibawa Barat cukup mengagetkan umat Islam. Pada masa kekagetan itu, umat Islam kebingungan dalam menyaring segala sesuatu yang berasal dari Barat. Akibatnya, timbul tiga golongan yang pertama itu, golongan pertama melarang segala sesuatu yang datang dari Barat karena berasal dari kaum kafir. Golongan kedua, ada golongan yang menerima semua yang berasal dari Barat dengan alasan agar Islam menjadi maju. Dan golongan ketiga, yaitu golongan yang menyaring mana saja yang sesuai dengan Islam dan mana saja alat-alat dari Barat yang baik. Saringan. Kata saringan itu menyaring atau menyeleksi barang-barang tersebut. Itu kata yang sering diungkapkan menghadapi modernisasi yang dibawa Barat. Namun, apa alat saring yang tepat bagi umat Islam? Itu pertanyaannya. Yang pasti bukan budaya Indonesia yang tidak jelas. Bagaimana tidak jelas? Budaya Indonesia berbeda dari Sabang sampai Merauke. Mau budaya Aceh, budaya Bali, atau malah budaya Papua. Semua budaya itu berbeda dengan kekhasannya masing-masing. Tapi tentu saja bukan dengan budaya Arab. Bahkan semuanya harus ditolak bila tidak lolos saringan Islam. Alat saring yang dimaksud itu adalah kategorisasi Hatharah dan Ma'daniyah. Kategorisasi ini diperkenalkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam. Hatharah yang sering banyak orang artikan sebagai peradaban. Beliau definisikan dengan sekumpulan mafahim, pemahaman, pemikiran, hukum tentang kehidupan. Sedangkan Ma'daniyah didefinisikan sebagai bentuk-bentuk material berupa benda hasil karya manusia yang digunakan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian tadi, ide-ide, gagasan, nilai-nilai
atau norma-norma dan hukum-hukum serta adat istiadat termasuk ke dalam hak-harah. Demokrasi, HAM, privatisasi hak publik merupakan contoh mafahim yang berasal dari hak-harah Barat. Sedangkan semua benda konkret dapat dilihat, dirasakan, diraba, dan dipergunakan seperti komputer, handphone, mobil, dan lain sebagainya merupakan bentuk makdaniyah. Apa yang dimaksud dengan hak-harah? Hak-harah ini khas sesuai dengan ideologinya, karena itu tidaklah netral. Ia dihasilkan dari pandangan hidup tertentu. Hak-harah Barat dihasilkan dari pemisahan antara agama dan kehidupan. Sederhananya, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, mungkin kecuali ibadah, harus diatur manusia. Hal itu tentu saja bertentangan dengan hak-harah Islam. Hak-harah Islam asasnya akidah Islam. Akidah Islam menuntut ketundukan penuh terhadap aturan yang diaturkan Allah melalui rasul-rasulnya. Namun, jangan negatif thinking dulu. Walaupun aturan ada dalam Islam sangat komprehensif, tapi sebenarnya tidak mempersulit umatnya jika dipahami dengan benar, malah memberikan kesejahteraan bagi yang menjalankannya. Secara konsep, aturan yang dimiliki Islam menjangkau setiap tindakan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun naluriah, beragama, seksual, mempertahankan diri, dan lain-lain. Hal ini karena manusia tidak mengetahui aturan yang baik secara holistik. Selain tentu saja menenteramkan dunia, apakah aturan itu bisa menyelamatkannya di akhirat atau tidak? Karena bertentangan asasnya, sudah pasti hak-harah Barat ini hal yang kita saring. Bila kita melihat lebih rinci, kita akan menemukan banyak pertentangan antara hak-harah Islam dan hak-harah Barat. Dalam keyakinan misalnya, pemahaman aliyah adalah Zat yang memberikan rizki, Maha Pemurah dan Maha Kuasa yang dipersengketakan dengan senantiasa memohon rezeki kepadanya dan berlindung kepadanya, merupakan hak-harah Islam. Sementara keyakinan ada kekuatan lain seperti Ratu Laut dan dewi-dewi hingga perlu pesta laut agar nelayan memperoleh rezeki atau ruatan bagi anak tunggal. Dalam tradisi Jawa kuno disebut orang enting untuk mendapatkan keselamatan tergolong hak-harah bukan Islam. Begitu pula pemikiran bahwa manusia menutup aurat merupakan hak-harah Islam sebab merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Sementara pemikiran manusia itu bebas berperilaku hingga wanita boleh berpakaian mini dalam kehidupan umum. Berpakaian ketat dan transparan di hadapan umum merupakan hak-harah bukan Islam. Menyangkut ekonomi, hukum dalam perekonomian tidak boleh sedikit pun mengandung unsur riba merupakan hak-harah Islam, sebab Allah mengharamkannya. Nabi pun menjelaskan betapa besar dosa pelaku riba, bahkan melebihi dosa seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Sebaiknya
rentang dan riba yang membudaya dilakukan di tengah kehidupan sekarang merupakan hara bukan Islam. Dalam bidang kenegaraan pun demikian. Gagasan tentang paham kebangsaan atau nasionalisme bukan hara Islam. Islam tidak mengenal paham seperti ini. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada ashabiyah, orang yang berperang karena ashabiyah, serta orang-orang yang mati karena ashabiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Ma'daniyah. Bagaimana dengan Ma'daniyah? Ma'daniyah adalah bentuk fisik, namun tidak otomatis bebas nilai. Hal ini karena ada bentuk fisik yang mempengaruhi suatu hara tertentu. Kita pun perlu menyaring hal seperti ini. Pakaian pastor misalnya, pakaian ini dihasilkan hara tertentu, atau pakaian ini merupakan pakaian Kristen. Karena itu tidak boleh kita mempergunakannya. Bila kita memperhatikan, Islam pun mengharamkan Ma'daniyah. Bila kita perhatikan, Islam pun menghasilkan Ma'daniyah. Rumah dalam konsep Islam adalah tempat kehidupan khusus atau hayatul khas, di mana seseorang bisa membuka aurat kecilnya di hadapan mahram-mahramnya. Karena itu, Islam pun melarang seseorang nong atau ngintip ke dalam rumah. Lebih lagi, Islam mengharuskan seseorang meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam rumah. Seorang muslim yang baik membuat rumah dengan memperhatikan konsep-konsep tadi. Contoh lain Ma'daniyah yaitu dipengaruhi oleh hara Islam, misalnya ilmu hisab dalam astronomi yang dipergunakan untuk memperkirakan datangnya hilal. Atau saya pernah mendengar ada sebuah masjid di Timur Tengah yang dibangun pada masa yang lampau, yang tata akustik ruangannya memungkinkan suara imam sampai di seluruh penjuru masjid tanpa menggunakan speaker. Selain yang dipengaruhi hara, Ma'daniyah yang tersisa netral dan bisa diterima. Sains dan teknologi merupakan contohnya. Siapapun asalkan meneliti dengan cermat akan menemukan hal yang sama dalam penelitian tertentu. Apapun agama atau ideologinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan aturan bahwa seseorang muslim diperbolehkan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Atas dasar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 2 orang sahabatnya, yaitu Urwah ibnu Mas dan Ghailan ibnu Maslahah ke kota Jarasi di Yaman mempelajari pembuatan senjata dakwah semacam tank di masa lalu. Senjata tersebut dipergunakan untuk menerobos benteng lawan. Saya ingat ada seorang ilmuwan ketika menyampaikan ceramah di Masjid Salman mengatakan sains itu tidaklah netral. Alasannya dengan mencontohkan lukisan porno sebagai aplikasi sains dan teknologi. Tentu saja penjelasannya tidak tepat. Lukisan adalah Ma'daniyah, sedangkan kepornoannya karena dipengaruhi
hara tertentu. Contoh tersebut tidak bisa mengeneralisasi semua aplikasi sains dan teknologi pasti selalu dipengaruhi hara haram. Tentu saja tergantung siapa pemakainya. Mungkin sekian dari ceramah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.